tingkat manusia, emang ada apa aja ya? C cuma boleh di rumah, B boleh di rumah dan di sekolah, A boleh di mana aja, Kak. Kok gitu? Kira-kira buat apa ya dikasih tingkatan? Semua tingkatan punya privilege-nya masing-masing. Untung aja aku B. Hah, kita saudara jadi pasti sama kan? Loh, Iya, Kak, bahagia banget kalau B, soalnya kita tengah-tengah. kira-kira apa yang terjadi kalau dapat CD? Entah ya, mungkin frustasi karena nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah doang, nggak punya temen. Menyeramkan banget. Kakak nggak perlu khawatir, soalnya kan kakak B. Nggak mau dengerin adek, secara pengalaman hidup gue masih banyak, jadi dia tahu apa sih. Yo, what's up? Jangan seneng dulu karena aslinya tingkat manusia gue C, artinya gue tuh sebenarnya nggak boleh ada di sini. Yaelah, tenang aja, gue juga sama kali. Artinya kita berdua bakal metong. Pikirin caranya fail, soalnya gerbang sekolah dikunci jadi kita berdua gak bisa pulang. Lo terlalu panik, Kay. Ini tuh cuma formalitas aja, buktinya sekarang kita nggak kenapa-napa. Oh gitu ya. Kesha, artinya sebentar lagi gue juga metong dong. Hah? Berubah jadi B? Tingkat kelas lo digabung sama punya Kesha, makanya punya lo jadi naik tingkat. Ini tempat belajar untuk tingkat B? Iya, sesuai sama tingkat kalian gak akan bisa sesuai sama yang A. Iya, gak apa-apa, yang penting kita diajarin sama ibu kan. Siapa bilang? Saya gak level ya buat ajarin kalian, karena tingkat saya aja A. Lah, terus kita belajar sama siapa? Gak ada, kan saya sudah bilang kalian itu gak sespesial A. Wah, gak bisa nih, kita harus protes. Maksud lo apa, Cil? Di kelas ini nggak ada yang boleh protes atau enggak? Cil, gue tahu kalau lo tahu sesuatu kan mengenai tingkat manusia ini. Tingkat manusia A itu punya akses ke ruang VVIP di sekolah ini. Ya wajar lah, mereka kan manusia-manusia spesial. Konon katanya selain tingkat A, kalau masuk ke ruangan itu bakal susah buat keluarnya. Dan sebenarnya letaknya ada di kantornya Bu Guru. Kita kesana aja buat selidikin. Soalnya kan kantor Bu Guru nggak ada di dalam list. Nggak mau. Gue nyesel kasih tahu lo. Kenapa dia malah takut dah? Halo teman-teman, gue dapat tingkat manusia A nih. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sebenarnya kita adain pesta di ruangan VVIP malam ini. Kalau gitu kita undang sekarang aja. Pesta? Gue harus bawa apa? Gak perlu bawa apa-apa, lo bawa diri lo aja. Oke. Guys, gue pikir kita pesta di ruang VVIP. Lah iya, ini kantin adalah ruangan VVIP kita karena kita bisa all you can eat. Padahal kan kata Cila di kantor guru, aneh dah. Lo mikir apa? Lo tahu sesuatu tentang ruangan VVIP? Lo kan baru join. Gue nggak boleh mencurigakan soalnya kan gue cuma pura-pura nih tingkatan A. Udahlah, kita have fun aja di sini. Lagi pula gue udah siapin minuman buat lo. Lebih baik gue jaga diri, nggak usah minum minuman ini. Siapa tahu kan mereka naruh sesuatu. Lo nggak mau? Gue pengen ke toilet nih, kalian tunggu di sini dulu ya. Sebenarnya ruangan apa ini maksud sama Cila? Gue harus telusurin di kantornya Bu Guru kan? Loh, kok ruangannya kosong? Itu artinya Bu Guru udah nggak kerja di sini lagi. Ada yang nggak beres ini. Tapi ruangan VVIP-nya di mana ya? Gue nggak nemu. Lantai ini agak aneh sih. Bisa tahu sisi baik atau sisi gelap? Sisi gelap aja deh, gue yakin ini lebih menantang. Nak, kamu nggak tahu ya bakal berurusan sama siapa? Ma, ayolah, Mama tuh dari dulu terlalu mengkhawatirkan aku. Tapi kali ini beneran, Nak, kalau sampai kamu melihat seseorang yang punya sisi gelap yang parah atau tidak bisa dideteksi, kamu harus menjauh dari dia. Mama tahu dari mana? Sistem udah memperingatkan lewat Mama, karena Mama kan orang tua kamu. Iya, tunggu. Jangan-jangan yang Mama omongin dari tadi itu diri Mama sendiri. Sisi gelap Mama? Masa kamu curiga sama Mama sih? Kan nggak mungkin. Emosi tak terkendali. Iya sih, bener, barusan aja gue dikasih bukti. Ups, kabur. Bener-bener ya nih anak. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Silahkan perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, nama aku Tasya, T-A-S-Y-A. Aduh, nih anak sok imut banget. Bu, pindah ke kelas lain aja lah. Maaf anak-anak, ini sudah ketentuan sekolah. Maaf ya, suara aku emang kayak gini. Ya udah, lo boleh masuk ke kelas ini, tapi lo jadi temannya si Feli ya. Sama-sama diasingkan. Diam. Kita lanjut pelajaran. Hari ini Bu Guru kelihatan sensi banget. Jangan-jangan dia lagi PMS atau ada yang dia sembunyiin. Gue harus ajak kenalan si anak baru itu, tapi dia di mana dah? Fel, anak baru itu barusan hilang tanpa jejak. Jangan-jangan lo lagi yang bikin dia hilang. Tadi kan lo kelihatan gak suka sama dia. Jangan asal nuduh, emangnya lo nggak lihat kalau raut wajah gue lagi panik nih? Ya udah, kita alihin topik aja. Gimana kalau kita lihat sisi gelap lo? Aduh, Fel, itu nggak penting karena yang terpenting sekarang siapa yang menghilangkan Tasya? Lo kan gak suka sama Tasya. Kenapa lo bisa sepeduli ini sih sama dia? Karena barusan gue dapat kabar kalau Della juga menghilang. Kok bisa? Ada tanda nggak sebelum mereka itu pada hilang? Katanya sebelum menghilang mereka tuh dapetin bando khusus. Gue nggak percaya, siapa tahu itu cuma pikiran lo doang. Lo kan suka overthinking. Gue serius dan seharusnya habis ini giliran gue soalnya gue dapet bandonya, Vel. Aduh, kayaknya ada sesuatu nih di dalam tas gue. Ini kan bando yang sama kayak Tiara.
Berarti habis ini gue dong yang hilang. Feli, ibu butuh bantuan kamu pas pulang sekolah nanti. Tapi tunggu semua orang pulang dulu ya. Sebenarnya gue agak curiga sih kalau bu guru yang ngilangin para murid. Tapi gue harus cari bukti dulu. Halo Feli, kamu denger omongan saya nggak? Aduh, gue nggak bisa lihat sisi gelapnya bu guru nih. Gimana dah? Ya udah, kalau kamu nggak mau, saya cari orang lain nih. Ini kesempatan gue buat nyelidikin bu guru kan. Jadi gue harus terima dong kali ini. Iya bu, saya bisa kok. Keisha, gue bisa lihat sisi gelapnya seseorang. Tapi herannya bu guru itu nggak bisa terdeteksi. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa kekuatan lo bisa hilang. Kan berabe. Hah? Bisa hilang? Kalau gitu sisi gelap lo teman palsu. Itu cuma berlaku buat orang lain kok, Vel. Kalau sama lo gue teman asli, mana mungkin palsu. Iya deh, gue percaya. Tapi gimana dong? Sebentar lagi gue bakal menghilang karena gue udah dapat peringatan dari si Bando ini. Yang bener aja lo, Vel. Emang Bando itu bisa buat lo hilang? Iya, kayak si Tasya dan Della menghilang setelah dapet Bando ini, Kay. Buat cari korbannya, gue rasa lo harus korbanin diri deh supaya lo bisa ketangkep dengan sengaja. Apa? Kira-kira siapa yang bakal nangkap gue? Warga? Bu guru? Kepala sekolah? Atau bahkan mama ya? Vel, jangan pakai Bando itu. Hah? Gak ada isinya, Ti, lo bohongin gue ya? Hah? Emangnya lo mau berharap kayak Keisha yang dapat mobil sport itu? Keisha udah metong, dia pikir dia cuma bayar 1 tahun. Tahunnya dia bayar semua total umurnya. Kena jebakan kan? Karena gue beli kotak ini udah habis, dan karena gue buka, gue juga bakal metong. Lo pasti gak terhindarkan dari kemetongan ini sih, Vel. Gue gak boleh berkecil hati, gue yakin kotak ini pasti ada fungsinya. Oke, Pak Sapam, saya pergi dulu. Loh, Pak, kenapa Tiara ada di rumah ini? Dia cuma cariin kamu, dan saya udah bilang kok kalau kamu gak ada. Oh, oke, kirain Bapak mau mengkhianati saya. Mana mungkin. Oh ya, sekarang gimana kabar total umurmu? Loading, Pak. Kayaknya tinggal nunggu waktu aja sih, karena sebentar lagi saya bakal metong, soalnya total umurnya bakal 0. Kamu kasihan banget, kalau gitu saya bakal transfer total umur ke kamu deh. Jangan, Pak! Saya kan udah kasih ke Bapak, nggak boleh dibalikin lagi. Saya kasih tahu kamu bisa tetap hidup asal kamu menjauh dari Tiara and the gang. Iya, Pak, saya percaya sama Bapak, soalnya prediksi Bapak yang sebelumnya bener. Happy banget deh, walaupun umur gue tinggal dikit, tapi gue bisa beli dan dapetin apapun yang gue mau. Lo juga beli kotak misterius itu, Cil? Ya enggak lah, Vel. Semua orang juga tahu kali kalau kotak misterius itu zong. Lah, tapi kata Keisha, oh Keisha itu ditipu sama Tiara. Secara kan dia anaknya emang polos banget. Astaga, gue kejebak. Lo udah pakai total umur lo buat apa aja? Gue beli kotak misterius itu seharga semua total umur gue. Hah? Iya udah, kalau kayak gitu satu-satunya cara lo cuma bisa menjauh dari Pak Satpam dan Tiara. Pak Satpam? Tunggu, maksud lo? Iya, gue tuh sering lihat mereka berdiskusi atau ngobrol gitu. Jadinya gue berpikir mereka tuh bekerja sama. Iya, pantas aja tadi Tiara ada di rumah gue. Sekarang lo tuh harus bisa pilih-pilih siapa yang bisa lo percaya. Kayak satpam yang paling deket sama lo aja mengkhianati lo. Apa iya? Feli, kamu dikeluarkan dari sekolah. Kok tiba-tiba bukannya ibu di pihak saya ya? Awalnya, tapi Tiara udah sampaikan ke saya kalau ternyata kamu yang menyebabkan semua kekacauan ini. Saya? Kok bisa? Tiara bilang satpam kamu yang jahat. Karena kamu majikannya, jadi kamu harus menanggung semuanya. Jadi, satpam itu jahat. Pokoknya mulai sekarang kamu sudah tidak ada keterikatan di sekolah ini. Lebih baik lo pecat aja satpam lo itu. Pak, saya bener-bener kecewa sama Bapak. Ternyata selama ini Bapak mengkhianati saya, udah ngasih kotak misterius itu ke Tiara. Selama ini saya baik loh sama Bapak. Bahkan saya kasih total umur saya sebagian ke Bapak. Dan ini balasan Bapak. Dengar dulu, ini sudah menjadi bagian dari rencana saya. Sebagai balas budi saya, karena kamu sudah menjadi majikan yang baik buat saya. Balas budi apa? Bapak yang bakal nyebabin saya metong karena saya udah buka kotak misterius itu. Memang, kalau kamu buka kotak itu, kamu bakal metong. Tapi saya sudah siapkan tombol khusus buat kamu. Maksudnya, tombol merah ini? Kalau kamu tekan tombol itu, umur orang yang udah jahatin kamu bakal pindah ke kamu semua. Masa sih? Hah? Kamu bisa balas dendam ke orang yang udah jahatin kamu selama ini. Pilihan ada di tangan kamu. Kota terhingga, Pak? Artinya saya hidup abadi? Betul, karena sepenerawangan saya, semua orang di kota ini pernah jahatin kamu. Kalau gitu, saya nggak mau deh, Pak. Karena saya nggak mau hidup sendiri di kota ini.